Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Septian dengan NIM 2451503011111008. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan analisis komparatif insiden kebocoran data Tokopedia dan juga Bukalapak pada 2020. Nah, insiden ini adalah titik balik kritis yang mengungkap kerentanan fundamental di sektor e-commerce Indonesia. Nah, kita akan membandingkan dua insiden ini dari segi volume jenis data dan respon perusahaan. Kita akan menganalisis tata kelola versus keamanan teknisnya, serta merumuskan standar komunikasi kritis yang transparan sesuai UU PDP nomor 27 tahun 2022. Nah, insiden ini terjadi pada saat Indonesia berada dalam kekosongan hukum perlindungan data komprehensif. Nah, regulasi yang berlaku pada saat kali itu sangatlah minimal. Namun, kita akan menggunakan pasal 46 PDP 2022 sebagai tolak ukur normatif. UU ini mewajibkan pengendali data pribadi menyampaikan pemberitahuan tertulis pada subjek data dan lembaga pengawas paling lambat 3 kali 24 jam setelah insiden diketahui. Secara faktual, skala kedua insiden ini berbeda. Tokopedia pada Mei 2020 menghadapi kebocoran skala masif yang mengekspos sekitar 91 juta akun pengguna. Data yang bocor itu meliputi akun ID, email, nomor telepon, dan kata sandi yang terhash. Sementara itu, insiden Bukalapak yang terungkap di tahun yang sama melibatkan sekitar 13 juta alamat email unik. Namun yang krusial adalah data ini merupakan data backup lama yang berasal dari tahun 2017 hingga 2019. Perbedaan mendasarnya terletak pada kualitas keamanan teknis data sensitif, yaitu kata sandi. Bukalapak menggunakan praktik terbaik, yaitu Bcrypt dan Salted SHA 512 hashes, yang membuatnya lebih tahan terhadap serangan brute force. Sebaliknya, Tokopedia dilaporkan menggunakan metode hashing yang sangat lemah atau tanpa salt yang memadai. Kelemahan kriptografi mendasar ini mempengaruhi resiko memungkinkan peretas berpotensi memecahkan kata sandi asli dalam jangka waktu yang lebih lama. Respon korporat menunjukkan kontras yang tajam. Tokopedia memilih jalur pengakuan dan kolaborasi. Mereka mengirimkan notifikasi langsung kepada pengguna melalui email pada 3 Mei dan 12 Mei 2020 dan mengakui adanya pencurian data dan bekerjasama dengan Kominfo dan BSSN yang sekarang berubah menjadi Komdiki. Sebaliknya, Bukalapak mengadopsi pendekatan penolakan secara eksplisit. Secara resmi, membantah kebocoran 13 juta akun tersebut dan mengklaim data pengguna aman. Strategi penolakan ini di era UU PDP akan dianggap sebagai gagal total dalam memenuhi kewajiban transparansi. Nah, pertanyaannya, kelemahan teknis atau tata kelola? Kami menyimpulkan bahwa kedua insiden ini didominasi oleh kelemahan tata kelola data governance. Untuk Bukalapak, masalahnya adalah kegagalan retensi data. Menyimpan data backup berusia 3 tahun yang tidak terproteksi untuk melanggar prinsip minimization, dan juga untuk Tokopedia masalahnya adalah kegagalan tata kelola pasca insiden. Fakta bahwa data bocor Tokopedia dilaporkan masih aktif diperdagangkan hingga 2023 menunjukkan kegagalan remediasi maksimal dalam mematikan nilai eksploitasi data lama. Nah, bagaimana seharusnya perusahaan berkomunikasi? UU PDP pasal 46 ayat 2 mewajibkan pemberitahuan harus memuat 3 elemen minimal. 1. Data pribadi yang terungkap. 2. Kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, alias kronologi serangannya. Dan yang ketiga adalah upaya penanganan pemulihan. Komunikasi teknis dan akurat dan transparan harus jujur dan detail. Kemudian tidak hanya berfokus pada manajemen reputasi. Keterlambatan atau penolakan seperti yang dilakukan Bukalapak malah dapat untuk dikenai sanksi administratif. Nah, sebagai kesimpulan, insiden 2020 menunjukkan bahwa tata kelola data di sekitar e-commerce lemah.
Rekomendasi strategis untuk keperluan UU PDP adalah: pertama, penguatan kriptografi kata sandi dan adopsi wajib verifikasi multifaktor atau yang biasa disebut dengan MFA. Yang kedua yaitu penyusunan rencana respon insiden yang disebut juga IRP dengan kepatuhan waktu 3 kali 24 jam. Dan yang ketiga, menerapkan kebijakan retensi dan pemusnahan data yang ketat, memastikan data yang lemah, legacy data tidak tersimpan secara rentan. Dan implementasi UU PDP ini menuntut pergeseran dari manajemen resiko serta menjadi kepatuhan hukum yang ketat. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.